10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman semua, ya bersyukur banget kalau kita masih diberikan sebuah kesehatan, kekuatan, keluarga di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, gue mau infoin dulu ya, mungkin di dalam beberapa episode Be With You mungkin kita tidak akan ada lagu-lagu gitu ya, tapi teman-teman kita berdoa ini cuman berlangsung 1 minggu. Kenapa? Karena teman-teman staff yang biasa membantu rekaman ada yang sakit. So teman-teman kita doakan juga untuk rekan-rekan kita, rekan-rekan staff, cici-cici yang membantu untuk rekaman Be With You seperti biasa. Kita doakan supaya mereka segera pulih dan diberikan sebuah kesempatan lagi untuk melayani Tuhan bersama dengan kita. Nah teman-teman, gak apa-apa, walaupun tidak ada puji-pujian, biarlah hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah momen untuk kita semakin dalam terus mencintai Tuhan kita. Deeper in love with you. Semakin dalam mengasihi Tuhan dan semakin dalam kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi Tuhan dia akan pasti mengasihi sesamanya. Yuk teman-teman kita masuk di dalam waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena berkat dan kemurahan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan kami.
Sekalipun kami seringkali mengecewakan hati Tuhan, tapi Engkau tidak pernah kecewa mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah menyesal telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah hati kami menjadi hati seorang anak yang mau ditegur, yang mau dikuatkan, yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya guys, hari ini gue mau bacain dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 9. Demikian firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani berguna dalam segala hal, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah guys, ketika kita berbicara tentang latihan badani, maka semua dari kita itu yakin dan kita semua sama-sama mengamini gitu ya, kalau yang namanya olahraga itu penting. Meskipun ya kayak gua gitu ya, susah banget untuk memulai olahraga gitu ya. Rasanya selalu aja ada alasan untuk mengatakan besok aja mulainya gitu ya. Meskipun ya teman-teman ya, kita udah pakai aplikasi di handphone kita udah berusaha dan kita bilang, pokoknya gue mau bangun pagi untuk olahraga lah ya, karena badan ini butuh sekali untuk olahraga gitu. Tapi kan pada kenyataannya kita kalau mau ngomong gitu ya, hujan sedikit aja itu menjadi alasan bagi kita gitu ya. Dan teman-teman, sebenarnya gue baru memulai olahraga sekitar seminggu yang lalu gitu ya, baru 2 kali mulai gitu ya. Kaki kesleo gitu ya, dan itu akan menjadi alasan bagi gue untuk seminggu ini tidak memulai olahraga dulu gitu ya. Sebenarnya sih masih ada olahraga yang bisa dimulai, tapi kan kenyataannya kayak udahlah susah lah gitu ya. Nah teman-teman, menarik sekali bahwa firman Tuhan pun mengatakan bahwa latihan badani atau olahraga itu berguna di dalam segala hal, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal gitu ya. Ketika berbicara tentang satu bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama lihat. Waktu dikatakan latihlah dirimu beribadah, sebenarnya bahasa Inggrisnya itu lebih tepat yang mengatakan train yourself to be godly. Latihlah dirimu sehingga engkau menjadi atau semakin memiliki karakter Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah teman-teman, ketika kita masuk di dalam masa-masa yang dikatakan masa pandemi gitu ya, akhirnya kita sering kali ketika semua bisa kita lakukan secara online, ketika kita semua bisa lakukan secara sendiri, kita menjadi pribadi-pribadi yang kalau mau dibilang makin susah untuk keluar dari kamar kita, makin susah untuk bergerak kalau mau dibilang gitu ya. Makin susah untuk bergerak atau keluar dari kalau mau dibilang depan laptop kita gitu ya. Kita keluar dari wilayah area laptop kita atau area handphone kita atau area apapun, device kita atau apapun ya gitu ya. Teman-teman, ketika berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mendorong Timotius untuk gitu ya, melatih dirinya, train yourself gitu ya. Artinya di dalam bagian ini ada satu bagian yang dikatakan disiplinkan dirimu dan lakukan itu dengan konsisten, lakukan itu dengan keteguhan hati yang penuh gitu. Artinya apa teman-teman? Jangan setengah-setengah semangatnya. Ngegas aja terus gitu ya, ngegas terus gitu ya. Katanya dikatakan dengan itu, train yourself to be godly. Teman-teman, kenapa Paulus dalam hal ini mendorong Timotius yang dikatakan anak rohaninya untuk melakukan hal itu? Teman-teman, ketika kita makin terisolasi, ketika kita kalau mau dibilang nge-mute atau mematikan yang namanya kegairahan kita untuk semakin cinta Tuhan, kegairahan kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan atau cinta kita kepada Tuhan gitu ya. Teman-teman, sangat mudah ketika kita itu semua pengen kayak begitu, kita dengan mudah sekali kita menjadi orang yang tidak lagi peduli dengan sesama kita. Kita menjadi orang yang sangat menerima segala sesuatu gitu ya. Sampai-sampai kita tidak lagi bisa membedakan yang mana sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, ketika berbicara train, tadi saya ada bilang bagaimana kita itu harus disiplin gitu ya. Disiplin dan juga konsisten dan juga persistence gitu ya. Kita benar-benar mengerahkan semuanya untuk kita
mau hidup kita itu dibentuk menjadi seperti Tuhan, godly gitu ya. Bagaimana sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana sifat-sifat Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita. Tuhan yang begitu besar gitu ya, benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dan katanya dijelaskan dengan sangat gamblang sekali, dikatakan apa teman-teman? Bukan hanya untuk hidup di masa yang akan datang, tetapi hidup di masa sekarang. Teman-teman, bagaimana caranya train yourself? Bagaimana caranya mendisiplin diri kita supaya kita menjadi seorang yang benar-benar mencerminkan, memiliki sifat Tuhan. Yang pertama teman-teman, jangan sambil nyambi. Jangan sambil nyambi. Teman-teman, ketika kita berbicara kehidupan yang semua bisa kita lakukan secara online, teman-teman sadar atau tidak sadar, kita itu sering banget nyambi. Nyambi nge-zoom, nyambi makan, gitu kan? Sambil nge-zoom, sambil makan. Sambil live streaming, kita juga bisa sambil leha-leha gitu ya. Sehingga teman-teman ketika kita mungkin, teman-teman ya, saya nggak tahu gitu ya. Ketika kita ada satu hal yang harus kita lakukan secara online gitu ya. Kita melakukannya pun dengan setengah hati, kita melakukannya pun dengan, kalau mau dibilang, sikap acuh tak acuh. Mungkin teman-teman kalau dulu kita pergi ke gereja untuk beribadah, kita akan menyiapkan diri kita. Sangat mungkin teman-teman ketika kehidupan online yang kalau mau dibilang sudah lama ini gitu ya. Kehidupan online yang kita nggak tahu kapan berakhirnya dan saya berharap akan segera berakhir gitu ya teman-teman. Kita menjadi orang yang ya udahlah, kan ibadah juga live streaming ya. Ya udahlah pakai baju tidur juga nggak apa-apa gitu. Ibadah 7:30 kalian bangun 7:15 misalnya loh ya. Saya nggak bilang banyak tapi misalnya kita bisa melakukan itu kemudian kita cuman cocol dua jari kita terus begini doang gitu ya. Terus kita ibadah gitu ya. Habis itu handphone ngegetar. Kita lihat lagi handphone gitu ya. Teman-teman, sangat mudah kita itu menjalankan kehidupan yang dualisme, nyambi gitu ya, sambil ini gitu ya. Sambil di mobil dalam perjalanan kita masih bisa sambil lagi melakukan yang lain gitu ya. Kita bisa mengikuti mungkin 3 pertemuan, 4 pertemuan, yang penting device-nya ada semua gitu ya. Teman-teman, mari kita train, mari kita disiplinkan diri kita. Ketika kita beribadah, fokuskan diri kita memang sungguh-sungguh beribadah karena Tuhan melihat hidup kita dan juga hati kita. Ketika kita lagi saat teduh teman-teman, mari teman-teman, kalau teman-teman ada saat ini untuk saat teduh teman-teman boleh pakai handphone, teman-teman boleh pakai device-device yang terkenal. Tapi jangan sampai gitu ya, mobile data kita ketika SMS masuk atau ketika WhatsApp masuk, ketika ada IG kita, ada komen, ada like dari IG, kita tidak mudah hilang fokus atau gagal fokus. Yang harusnya baca Alkitab, akhirnya kita ngeklik yang namanya Instagram kita. Kemudian kita lihat, siapa nih yang nge-like gitu ya. Apa yang ditulis, kita ikutan nge-like. Abis itu kita lihat Instastory-nya teman-teman yang lain. Dan akhirnya baca ayatnya 1 ayat, tapi melakukannya yang lain-lain. Teman-teman mari belajar ketika kita melakukan yang namanya ibadah kita, saat teduh kita. Mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Disiplinkan, jangan sambil sambi-sambi, jangan sambil melakukan hal-hal yang lain. Tetapi mari fokus lakukan itu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mentrain, bisa mendisiplinkan diri kita. Yang kedua teman-teman, ketika teman-teman mungkin punya sebuah kesempatan untuk ibadah onsite. Teman-teman, sekali lagi mungkin, ayo teman-teman datang beribadah. Kesempatan itu tidak selalu terbuka gitu ya. Kalau dulu kita melihat ibadah weekly gitu ya, terus ada gitu ya. COVID-19 mengajarkan hidup kita itu adalah kesempatan. Termasuk ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kalau itu terbuka, kalau itu kita diberi kesempatan, mari teman-teman datang gitu ya. Tetap itu akan membantu kita konsentrasi lebih penuh. Konsentrasi lebih baik gitu ya teman-teman. Yang ketiga teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman ikut komunitas gitu ya, ikut komunitas. Entah kelompok kecil gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau
teman-teman komisi remaja mau boleh kontak saya gitu ya. Atau misalnya kontak teman-teman pengurus gitu ya. Nanti kita akan sama-sama buat. Atau kita bisa ikut sekarang yang sedang jalan gitu ya teman-teman adalah Be With You. Ada teman-teman pemusik, ada teman-teman yang mimpin liturgis, ada teman-teman yang jadi singer meskipun gak kelihatan teman-teman, tapi mereka melayani Tuhan. Bergabung di komunitas itu dan teman-teman kita bisa menjadi sebuah komunitas yang saling mengingatkan satu sama lain. Dan teman-teman jangan lupa kita juga ada Fidelis teman-teman, kita bisa ikut sama-sama pelayanan bersama. Kita bisa sama-sama di dalam pelayanan Fidelis dan Be With You. Kita sebulan sekali ada satu pertemuan yang saat ini juga mungkin, yang saat ini kita sedang kerjakan juga secara online dulu gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman ada komunitas-komunitas seperti ini. Ada komunitas-komunitas, kalau katekisasi ada mentor. Yuk teman-teman join. Sehingga kita bisa jadi sebuah komunitas yang Tuhan ikat di dalam kasih dan kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Teman-teman, sekarang gue ajak kita sama-sama mikir, apa sih yang seringkali membuat kita males gitu ya. Males untuk mentrain diri kita, untuk mendisiplin diri kita, untuk mendorong diri kita menjadi seperti karakternya Tuhan, memiliki karakternya Tuhan di dalam hidup kita. Apa sih yang seringkali menjadi penghambat? Teman-teman pikirkan, jangan biarkan itu terus memagari kita sehingga kita nggak gerak. Time flies, waktu terus berjalan. Mari jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalau engkau saat ini mau memulai latihan bukan hanya badani tetapi latihan rohani. Mari teman-teman, mulai satu langkah. Yuk sama-sama pikirin apa sih yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk kita mau mentrain diri kita, mendisiplin diri kita untuk terus memiliki karakternya Tuhan. Tuhan aja sudah rela datang ke dalam dunia ini menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Masa sih karakter itu tidak mau ada di dalam diri kita? Kita tidak mau punya karakter seperti itu. Kita nggak peduli dengan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Yuk teman-teman, pakai waktu yang ada. Yuk kita sama-sama tenangkan diri kita berdiam di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami bukan hanya hidup begitu-begitu saja. Kami nggak mau hidup kami menjadi hidup yang mencerminkan kehidupan lama kami. Kami ingin hidup kami itu diperbaharui oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan, hidup kami dimenangkan. Dan kami bisa terus melatih diri kami, mendisiplin diri kami untuk menumbuhkan pengenalan kami kepada Tuhan, menumbuhkan
rasa cinta kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.